Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi tutorial kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana penggunaan salah satu software ya atau tools agar bisa melatih kemampuan anak-anak kita untuk melakukan brainstorming. Namanya Padlet, langsung saya buka saja. Sambil saya buka, di beberapa waktu yang lalu saya diberikan kesempatan untuk berbagi ya kepada semua guru-guru peserta yang hadir saat itu di sesi training online juga. Saya membawakan tentang problem based learning ya, tapi bagaimana agar pendekatan itu bisa dibawakan dengan pola belajar jarak jauh, belajar dari rumah yang sekarang sedang marak. Nah, salah satu tools yang saya kenalkan saat itu adalah menggunakan Padlet. Ya, karena di problem based learning sendiri ada satu tahapan di mana masing-masing peserta di dalam kelompoknya masing-masing dia harus memunculkan terkait dengan apa referensi, apa linknya, apa resourcesnya agar dia bisa mengemukakan argumentasinya. Oke, langsung saja ya. Saya nggak membahas lebih jauh tentang PBL-nya karena ada sesi yang sudah ditentukan kemarin. Ya, Padlet ini sesuai dengan motonya collaborate better, be more productive gitu ya. Dan ini adalah tools yang free ya. Yang pertama kali adalah kita akan melakukan pendaftaran. Untuk teman-teman yang sudah memiliki akun Gmail, maka itu akan sangat mudah sekali karena di sini sudah ada opsi di mana kita melakukan sign up menggunakan akun Gmail. Oke, baik, saya nggak akan melakukan ini karena saya sudah memiliki akunnya sehingga saya bisa langsung sign in. Di klik login, berikutnya login with Google. Nah, kemudian kita akan menggunakan salah satu akun Gmail kita. Baik, dan ini adalah link ya di mana kita bisa membuat ya, kita masuk ke halaman dashboard saat ini ya, kita diberikan keleluasaan ya di sumber yang saya cobain itu kemarin 3 maksimal ya. Jadi ini karena ini versi free kita diberikan keleluasan sampai 3 port ya. Nah, berikutnya kita akan bikin make a Padlet. Nah, di sini sudah disiapkan beberapa layout ya, ada 8 sampel layout dari Padletnya sendiri. Teman-teman bisa pilih berdasarkan karakteristik ya diskusi kelompok yang nanti akan dibuat. Kalau sebelumnya saya menggunakan model self ini, dimana kelebihannya adalah ini bisa dipartisi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dan masing-masing dia memiliki wilayah atau ruang sendiri-sendiri. Nah, kita akan nyoba model wall. Wall ini seperti layaknya kita menyediakan satu dinding gitu ya, dan anak-anak kita diberikan kertas yang warna-warni itu sehingga mereka bisa naruh di flip chart ya, kira-kira begitu. Oke, kita coba ini yang wall. Tentunya karena ini pada aplikasi yang sebenarnya kita harus punya topik ya, topik-topik tertentu yang akan disajikan untuk pembelajaran kepada anak-anak kita, sehingga sebagai contoh saya akan menggunakan judul ya, yaitu diskusi tentang lingkungan hidup. Diskusi tentang lingkungan hidup. Oke, saya sudah pernah bikin sebelumnya. Ini deskripsi. Wall ini digunakan untuk semua kelompok agar bisa menuangkan ide dan argumentasinya. Oke, kira begini, diberikan judul dan deskripsi singkat saja. Nah, kemudian di sini ada address. Address itu adalah alamat. Setting default dari Padlet memang ada kombinasi antara huruf dan angka. Cuman agar lebih mempermudah gitu ya,
Agar lebih mempermudah, kita bisa menyingkatnya. Misalkan kelas 10 gitu ya. Jadi kita ganti menjadi kelas 10. Sehingga nanti kalau sudah di save seperti ini, ya kan? Nah, ini sudah berubah menjadi padlet.com/mastimel, ini adalah akun saya, /kelas 10. Jadi ini lebih mudah untuk anak-anak kita mengingatnya bila mana mereka suatu ketika butuh akses terhadap Padlet ini. Oke, ini ada atributisasi sebenarnya di sini yang ketika tiap posting ini settingan-settingan ini berguna sekali kalau saya. Ya, yang pertama adalah ini kita bisa on kan terkait dengan penulis ya atau kontributor ya di masing-masing post. Nah, ini berikutnya juga setting yang akan muncul paling atas ya. Apakah yang paling baru atau paling terakhir? Kalau ini mah fleksibel saja. Cuma orang-orang kebanyakan secara umum yang paling atas ya biasanya yang paling baru. Nah, kira-kira gitu. Terus memunculkan komentar. Nah, apakah memungkinkan setiap post dikomentari? Nah, iya, karena kita butuh interaksi di situ. Nah, selain interaksi yang baik, juga kita ingin menumbuhkan semangat apresiasi kepada anak-anak didik kita. Sehingga di sini beberapa pilihan-pilihan reaction ya, bisa dari love, bisa dari vote, star, grade, nilai, angka gitu ya. Saya biasanya pakai star 1 sampai dengan 5. Oke. Ini apakah membutuhkan approval ya. Terus berikutnya dari filter. Oke, saat ini kita off-kan dulu agar anak-anak lebih leluasa untuk melakukan postnya. Nah, sudah muncul start posting ini, kita sudah tinggal membuat. Di kanan bawah layar teman-teman sekalian nanti akan ada gambar pena ini. Kita tinggal post, misalkan ini tentang misalkan saya ingin nulis tentang global warming. Nah, gitu. Masalah global warming diantaranya global akan mengakibatkan bertambahnya volume air laut. Nah, contoh begini. Baik, di sini ada beberapa link ya, icon yang bisa dipilih, mulai dari upload file dari komputer kita, berikutnya ada kita bisa masukkan link, bahkan googling, juga snapshot dari kamera, film, voice recording gitu ya, screen juga bisa, drawing ya, dan opsi-opsi yang lain. Sebagai contoh, saya akan menampilkan resource dari website lain untuk mendukung argumentasi saya. Jadi global warming, air laut bertambah, semacam ini misalkan. Nah, ini ada contoh artikel yang mendukung argumentasi saya, sehingga saya tinggal kopikan saja link ini, URL-nya saya copy, kemudian tinggal saya link di sini, terus berikutnya di paste. Oke, kalau sudah benar, klik save, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama maka dia akan muncul begitu. Nah, setelah artikel ini dibuat, kita bisa memberikan pengantar. Silakan memberikan komentar pada link tersebut. Oke, ini juga dalam rangka untuk memacu ya, agar siswa-siswa kita bisa melakukan komentar dan diskusi. Nah, kira-kira begitu teman-teman sekalian. Jika ingin menambahkan, tinggal ditambah lagi ya dengan tadi yang sama, langkah-langkah yang sama.
Nah, jika kita anggap sudah selesai, sebenarnya ada beberapa opsi-opsi ya yang di kemudian hari nanti akan saya coba bikin versi tutorial yang kedua, bagaimana memasukkan, nah ini menggunakan ini nih, agar kita bisa melakukan embed kepada website kita ya. Oh ya, agar ini bisa dilihat secara publik ya, maka ini jangan lupa di set ke public gitu, terus diakhiri dengan save. Nah, kira-kira gitu. Agar apa? Agar proses diskusi yang dilakukan itu bisa dilihat oleh orang banyak. Baik, kira-kira itu adalah pengantar bagaimana kita menggunakan Padlet ini ya. Saya yakin ke depan dengan tools-tools yang tersedia ya di internet yang free juga akan memberikan pengkayaan terhadap materi-materi yang kita sajikan kepada anak-anak, dan anak-anak juga tidak boring, tidak bosan dengan tools yang variatif. Semoga pembelajaran kita lebih efektif ya, dan lebih berdampak positif pada anak-anak. Terima kasih. Salam dari saya, Dedi Setio Alfianto. Sampai jumpa ke tutorial berikutnya. Ciao.